Semangat pagi. Terima kasih kepada anak Bapak channel yang telah selalu setia dengan channel kita ini, yaitu anak Bapak channel. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang menginstal sistem operasi Linux Ubuntu secara virtual menggunakan software aplikasi VirtualBox. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas materi yaitu menginstal software aplikasi VirtualBox serta membuat mesin virtual. Kita klik tombol baru, itu artinya kita mau membuat mesin virtual yang akan diinstal dengan sistem operasi virtual apa yang kita inginkan. Di sini kita mau menginstal adalah Linux Ubuntu, maka kita gunakan Linux Ubuntu. Jadi kita ketikkan Linux Ubuntu. Tipenya sudah pasti adalah Linux Ubuntu ya. Yang mau kita install adalah sistem operasi 64-bit. Ya, nanti kita akan bahas ya, ada lagi sistem operasi Linux Ubuntu yang x86 atau 32-bit. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian tekan tombol lanjut ya, ini tombol lanjutnya kita ambil. Kemudian RAM di komputer kita ini ada 4 GB. Jadi kita kasih aja memori untuk Linux Ubuntu-nya 1 GB. Supaya 1 GB kita berikan untuk Linux Ubuntu yang virtual, sedangkan 3 GB lagi kita masukkan untuk sistem operasi yang real. Kita lanjutkan dengan menekan tombol lanjut. Kemudian kita pilih buat hard disk virtual sekarang. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya. Kita tekan tombol buat. Kemudian kita pilih VDI VirtualBox Disk Image ya. Kita tekan tombol lanjut. Kemudian kita pilih dialokasikan secara dinamik atau allocated dynamic. Kalau bahasa Inggrisnya allocated dynamic. Kalau bahasa Indonesia dialokasikan secara dinamik. Kita tekan tombol lanjut. Standar daripada Ubuntu yaitu adalah 10 GB yang diberikan oleh VirtualBox. Jadi kita buat aja 10 GB ya, nggak usah kita kurang-kurangin, nggak usah kita tambah-tambahin ya. Kita ambil yang standarnya saja, tekan tombol buat. Baik, sudah tercipta satu buah mesin virtual ya di VirtualBox yang nanti mesin ini kita gunakan untuk menginstal sistem operasi Ubuntu, karena mesinnya kita buat di Ubuntu, berarti ya sistem operasi yang kita masukkan sudah pasti adalah Ubuntu. Untuk menginstal Ubuntu, ya kita membutuhkan adanya sistem operasi Ubuntu ISO, ya, ISO atau yang dibilang orang dengan disk image, operasi Ubuntu disk image atau ISO. Kalau tidak ada, kamu bisa mendownloadnya melalui Google ya, dengan mengetikkan di Google download sistem operasi Ubuntu .iso ya, itu adalah merupakan file untuk menginstal sistem operasi Ubuntu secara virtual di dalam VirtualBox ya. Baik, untuk menginstalnya kita klik pilih Linux Ubuntu-nya sekali ya. Kemudian kita tekan tombol mulai yang di atas sebelah kanan yang anak panah ya, kita tekan sekali mulai. Setelah keluar menu seperti ini, maka kita disuruh untuk mencari file ISO dari Ubuntu kita yang mau kita install secara virtual di dalam VirtualBox. Nah, setelah tampil seperti ini, sahabat nah Bapak channel, langsung kita mengambil gambar atau folder yang warna kuning sebelah kanan. Kalau kita pilih nanti bahasa Indonesia-nya pilih berkas disk optik virtual. Jadi kita pilih, kita klik, kemudian kita cari di mana file ISO atau image dari Ubuntu yang mau kita install secara virtual. Tempatnya kita letakkan di drive D. Kemudian selanjutnya di data pribadi sekolah, di folder data pribadi sekolah. Setelah itu kita cari di software pembelajaran. Ya. Kita cari dia pada folder software pembelajaran, ini dia. Kemudian selanjutnya kita cari file ISO dari software Ubuntu yang mau kita install. Yang ini ya, sahabat anak Bapak channel. Setelah itu kita ambil open, kemudian kita tekan tombol mulai. Artinya kita mulai menginstal secara virtual dengan VirtualBox untuk menginstal
software Ubuntu ya, Linux Ubuntu. Kita mulai saja. Setelah itu pada install as super user, kita disuruh memilih bahasa yang kita gunakan dalam penginstalan ya. Di sini kita pilih English, kemudian kita tekan install Ubuntu. Maka setelah itu akan terjadi proses preferring ya, persiapan untuk penginstalan ya. Nah, preferring to install Ubuntu, ini kita pilih download update ini ya. Download update while installing Ubuntu, kemudian tekan tombol continue. Ya, di sini dia membentuk partisi dan juga sistem file ya. Partisinya digunakan adalah partisi 1 dan partisi 5 ya. Di mana sistem file yang digunakan di sini adalah ext4. ext4 adalah sistem file kepunyaan Linux yang versi terbaru. Kalau dalam Linux ada ext1, 2, ext3, 4 ya. Nah, sekarang kita disuruh memilih where are you, di mana kamu ya. Kita bukan di Pontianak, tetapi kita berada di Medan ya, maka kita ketikkan saja di sini yaitu Medan Kota. Ini ada Medan Kota Medan ya, Sumatera. Kita pilih continue. Nah, pemilihan selanjutnya adalah pemilihan keyboard layout ya, bentuk keyboard. Bahasa apa yang digunakan pada keyboard di Ubuntu ya. Kita gunakan yang standar yaitu English ya. Di sini juga English, tekan tombol continue. Pada tampilan Who Are You, kita memasukkan nama kita ya. Nama kita adalah Mr. Harahap. Misalnya Mr. Harahap. Ya, Mr. Harahap. Your computer name Mr. VirtualBox. Kita ganti saja sini Mr. Eka. VirtualBox boleh juga lah ya. Mr. Virtual ya. Mr. Virtual. Komputer name kita Mr. Virtual. Di sini adalah use the password, kita masukkan passwordnya ya, kita buat Eka 1234567 di sini juga begitu, Eka 1234567 untuk continue. Nah, terjadi pemrosesan ya secara copy file antara Ubuntu ke dalam komputer kita ya. Di sini prosesnya lama ya. Keluar tombol seperti ini ya, kita disuruh untuk merestart Linux di Linux Ubuntu yang telah kita install ya, agar supaya dia berjalan sesuai dengan apa ya. Kita tekan tombol restart ya. Setelah keluar seperti ini, ada tulisan please remove to the installation medium, press enter, kita tekan tombol enter supaya terjadi perubahan yang penginstalan pada Ubuntu ya. Nah, di sini dia minta untuk memasukkan password tadi ya. Password kita adalah Eka 1234567 yang kita masukkan pada saat penginstalan pertama. Linux Ubuntu telah terinstall ke dalam komputer kita ya. Menjalankan ya, menu itu bisa dari sini yang gerigi-gerigi. Ini manfaatnya untuk menjalankan menu start ya. Jadi
Di sini dia ada untuk shutdown, ada logout ya. Ini sistem setting ya, membentuk tampilan ya, desktop kita bentuk tampilannya, mouse-nya ya, atau control panel lah kalau di Windows ya. Kalau ini masuk ke dalam usernya Mr. Arhab dengan GCS ya. Kalau kamu mau masuk ke CLI-nya Windows ya, itu kita langsung aja kliknya, kita masukkan menu terminal ya. Jadi kalau kita mau masuk ke CLI ya, perintah CLI dalam Linux atau dalam Windows, kita ambil di search your computer. Search your computer, kita ketikkan di situ langsung layar untuk memasukkan perintah CLI ya. Jadi memasukkan perintah layar untuk memasukkan perintah CLI. Layar itu dikenal dengan namanya terminal. Ya. Terminal adalah layar di dalam Linux yang bermanfaat untuk memasukkan perintah CLI dalam Linux. Kalau di Windows namanya layarnya layar command prompt. Ya. Oke, kita enter. Ya, keluar layarnya, ini dia layarnya ya. Kita klik. Secara otomatis kita akan masuk ke layar terminal untuk memasukkan perintah CLI-nya ya. Ya, ini dia. Di sini posisi kita adalah merupakan user biasa ya, karena keluar tandanya adalah tanda dolar ya. Dolar itu menunjukkan bahwasannya dia adalah merupakan user biasa. Kalau kamu mau merubah dia ke user privilege, maka kamu ketikkan SU ya, super user, baru setelah itu kita masukkan password kita namanya Eka ya. Masuk ke password untuk ke Ubuntu-nya adalah Eka 123456788, sedangkan password untuk masuk ke CLI-nya ke super user-nya adalah Eka saja. Kenapa kita harus masuk ke super user? Karena nanti ada perintah-perintah di dalam CLI yang tidak bisa kita lakukan kalau kita posisinya seperti ini, posisinya se-user biasa tanda dolar ya. Jadi kalau kita ada perintah-perintah yang menengah ke atas atau yang handal, itu kita harus masuk menjadi super user atau privilege user ya, dengan mengetikkan SU ya. Oke, sekarang kita sudah selesai. Kalau kita mau keluar dari menu CLI dengan menekan tombol close aja ya di sini ya, tinggal kita close. Nah, kalau kita mau keluar dari Linux Ubuntu ini, kita ambil gerigi-gerigi ini atau gerigi-gerigi ini juga boleh ya, sama ya, kita klik ya. Gerigi-geriginya, atau kita ambil yang di sini ya, kita ambil shutdown ya. Jadi bentar ya, sudah terklik di sini ya, sistem setting ya. Kalau kita mau keluar, kita close-kan saja yang ini ya, close-nya. Kalau kita mau shutdown ya, kita keluar dari sini yang ini ya. Kita klik, kemudian kita pilih shutdown untuk keluar dari Ubuntu ya. Jadi kita ambil shutdown. Baik, terima kasih. Sampai di sini kita ucapkan terima kasih. Nanti kita sambung kembali materi kita. Kita ucapkan semangat pagi.